Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan sekeluarga, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa adalah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dengan segala cita dan harapan dapat menyampaikan permohonan apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji pada seseorang jika berdoa kepadanya maka akan dikabulkan. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Doa seorang mukmin juga tidak akan ditolak, tetapi Allah akan memberikan pilihan terbaik untuk kita. Apakah doanya dikabulkan segera atau Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik baginya di dunia dan di akhirat, atau Allah akan menabungkan baginya di akhirat yang lebih baik dari apa yang dia minta. Agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita memperhatikan adab-adab berdoa. Yang pertama, niat yang benar. Hendaknya kita meniatkan berdoa sebagai ibadah kepada Allah, menggantungkan harapan dan keinginan kita hanya kepadanya. Yang kedua, berdoa dalam keadaan suci. Akan lebih afdal jika kita berdoa dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Adab berdoa berikutnya yakni menghadap kiblat. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 149 sampai 150. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Yang keempat, menengadahkan bagian dalam telapak tangan. Rasulullah bersabda, jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menengadahkan bagian dalam telapak tangan. Janganlah kamu memintanya dengan menengadahkan punggung telapak tangan.
Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, mulai dengan menyebut Asmaul Husna dan berselawat. Rasulullah bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia memulainya dengan mengucap hamdalah serta puja-puji kepada Allah, lalu berselawat kepada Nabi. Barulah setelah itu ia berdoa meminta apa yang dia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keenam, berdoa dengan rendah hati, suara lembut dan penuh harap. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 disebutkan adab berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang ketujuh, berdoa dengan rasa harap. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Yang kedelapan, yakin akan dikabulkan. Berikutnya adab berdoa, yakni yakin akan dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengabulkan doa selama tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya alpa dan lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.